RI lagi. Inilah yang dilakukan oleh Bank Neo atau kode saham BBYB. Apa yang digunakan RI ini tujuannya untuk apa sih, dan apakah hal ini yang membuat dari perusahaan Bank Neo ini atau BBYB ini secara harga naik terus, atau bisa dikatakan apakah ini akan RI-nya di atas harga harga induknya saat ini. Simak ulasannya video kali ini tentang RI dari BBYB. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini di tanggal 24 November jam setengah 4, perdagangan masih berlangsung mau selesai dan kondisinya BBYB sudah kondisi di arah 350. Nah, ini akan saya ulas ya bagaimana aslinya ini sudah saya bahas ya di video yang ini di tanggal 11 yang hari yang lalu ya, ada ini penyebab BBYB naik mulu. Nah, ini sudah saya bahas aslinya, cuman di sini belum detail di mana harga pelaksananya tuh di berapa. Ya, ini di sini saya cek BBYB. Nah, ini 11 hari yang lalu bisa ditonton video yang itu. Nanti di akhir video sudah saya bahas juga. Di sini ya. Di akhir video nanti saya taruh ya. Ini rek issue lagi. Bank Neo ungkap tujuan penggunaan dana. Di sini di website dari financial.business.com di mana menjelaskan adalah Bank Neo, BBYB atau BNC telah mendapat lampu hijau RI, di mana nantinya mereka akan terjadi come date-nya itu di awal Desember. Dan berdasarkan laporan di sini ya menunjukkan bahwa PLT pejabat sementara lah, yaitu Pak Aditya Windarwo mengatakan RI dilakukan untuk menambah struktur permodalan perseroan, pengembangan operasional, dan pengembangan teknologi informasi. Oke. Terus juga kalau kita lihat ya, berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga, CAR dari si BBYB atau penyedia modal minimum atau capital adequacy ratio dari BBYB ini naik. Sebelumnya 21,8% jadi 31,76. Nah, ini kenaikan ini setelah aksinya akan sejalan dengan, nah ini akan naik lagi kemungkinan setelah RI ya. Nah, CAR ini mengindikasikan bahwa permodalan yang dimiliki bank cukup untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Semakin tinggi CAR, makin besar kemampuan bank untuk menanggulangi risiko setiap kredit ataupun aktiva produktif yang berisiko. Ibaratnya kredit gagal bayar lah, perusahaan siap lah. CAR minimal itu 8%, tapi OJK mematok CAR paling rendah itu 11-14% untuk bank dengan profil resiko peringkat 4 atau 5. Kedepannya untuk terus meloyalitas nasabah, BBYB berupaya memberikan inovasi bla 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 ini ya. Oke, dan target mereka adalah melayanan digital bagi segmen UMKM dan juga peningkatan kapabilitas untuk memberikan pendanaan bagi segmen korporasi. Sebenarnya di video ini sudah ada, dan ini sudah ada di sini prospektusnya. Cuma di prospektusnya di sini tidak dijelaskan ya harga dari pelaksanaan si RI-nya itu berapa. Pelaksanaan dari si RI dari siapa? BBYB. Mengacu analisis perseroan keterbukaan informasi, RI akan menambah jumlah ekuitas bank dari 3,6 jadi 4,1 atau tumbuh 13%. Kemudian aset bertumbuh 2,55 tambah 2,55% dari 19,6 jadi 200,1. Berarti nambah 500 M lah ya, 500 M ya. Karena ini di sini ekuitasnya kan nambah 500 M. Namun rugi bersih bank turun. Nah, kalau kita lihat ya 500 ini terus harga besarnya dari lembarnya yang mereka keluarkan itu sebesar, di sini nominal nih ya 5 miliar
saham baru. 5 miliar ya kita tinggal bagi aja 5 miliar 500, targetnya 500 miliar ya, bagi 5 ya berarti 100. Harga nominal itu harga nominal, bukan harga pelaksanaan. Nah, kondisinya kalau kita lihat RI yang dilakukan BBYB ini bukan RI yang pertama kali. Yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan tuh itu. Ini termasuk RI yang sudah berkali-kali, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali mereka melakukan RI. Dan kondisinya waktu 2022 kondisinya RI di 650. 2022 November. Oke, 2022 November kalau kita turunkan 1 tahun, kemungkinan di sini harganya. Saya lari ke sini aja, BBYB. Kita urutkan ke November. Nah, harganya tuh di sini di range 800-an. Oke, di range ini 800-an. Dan RI-nya di 650. Lalu di November 2021 kita cek lagi November 2021. Di akhir, nah ini di atas November 2021, nah ini di atas ini di 1000-an. RI-nya itu di harga 1300 RI-nya, harga induknya di atasnya. Terus kondisinya lagi 2021 Juni di 300. Juni 2021, ini April, Mei, Juni, harganya masih di 300 ke atas lebih, 330. Dan RI-nya di 300, di atas tipis. Nah, ini potensinya kalau kondisi sekarang harganya RI-nya di harga induk 350, potensinya harga pelaksananya pasti akan di bawahnya itu. Di bawah itu mungkin let's say di 300 atau 250 range itu. Kalau range itu terjadi ya, jadi nominal yang akan didapatkan oleh perusahaan adalah senilai, kalau kita kali aja 5 miliar ya, 5 miliar kita kali dengan harganya let's say di 250 aja, mereka akan mendapatkan juta miliar 1,25 triliun, 201,250 triliun. Ini potensi pendapatan yang kan fresh money yang akan didapatkan oleh BBYB, potensinya segitu. Tetapi yang sudah pasti untuk melakukan adalah si Aku Laku Silver Indonesia. Itu sudah siap untuk membeli atau melaksanakan RI-nya, itu sudah siap. Aku Laku dari 23 ini saham, dan Rockcore sebesar 6%, merupakan lebih dari 5%, telah menyatakan kesanggupan. Jadi ada Rockcore dan juga Aku Laku yang siap membeli, sudah pasti membeli. Jadi itu membeli siaga. Jadi kalau kita total dari pembeli siaganya ini, dua ini aja, jadi nominalnya 3,2934567 ditambah dengan 736971234. Nah, nominalnya lembarnya adalah 4 miliar ya, yang pasti dibeli. Dengan asumsi ini kita kali dengan harga 250 minimal, perusahaan sudah dapatkan 1 triliun. Dan target untuk nambah itu aset ekuitas sudah jelas tercapai, karena tambahannya dia sudah minimal 1 triliun. Dengan asumsi harga RI-nya 250 doang. Nah, potensi itu ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana setelah itu? Nah, biasanya kan itu. Setelah RI, kalau kita lihat ya, RI si BBYB tahun lalu deh. Tahun lalu mereka melakukan RI di harga 650 November 2022. Kita lihat November 2022. Oke, di sini berarti, nah di sini 600. Setelah itu dia langsung melanjang, langsung turun. Tidak bisa break dari 760. Tidak bisa waktu RI kan di sini Oktober November, nah di sini, dan langsung turun. Ini menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin hal ini terjadi lagi. Terjadi lagi di RI-nya, di harga BBYB setelah RI. Nah, kondisinya saat ini nanti RI-nya itu come date-nya itu di Desember. Oke, come date-nya di awal November, dan ini sampai November akhir harganya sudah naik kencang. Bukan tidak mungkin. Nah, ini berdekatan dengan supply areanya. Bukan tidak mungkin setelah ini harganya, setelah RI, menurut saya adalah dia naik terus lanjut turun lagi.
Menurut saya seperti itu, dan dia mungkin sideways dulu di sini. Jadi menurut saya kalau harga ini tidak diimbangi dengan akumulasi dan lain yang kuat, BBYB di atas 400 itu susah menurut saya ya. Karena ada aksi korporasi itu sendiri, yaitu mau melakukan right issue di tanggal 4. Nah, tanggal 4 ini kan tinggal menghitung hari lah ya. Minggu depan aja udah tanggal 27, sampai minggu depan perdagangan sampai tanggal 1, come date-nya tanggal 4. Nah, untuk ngerek harga ke 400 ini kan harganya sekarang 50 ya. 50 bagi 350 ya cuman butuh 14%. Aslinya dikerek dalam sehari lebih dari 400 bisa aja. Tapi setelah come date, pertanyaannya adalah bagaimana setelah come date RI ini? Apakah sahamnya akan naik? In my opinion, menurut saya ini melihat historical yang ada, setelah mereka RI itu turun terus. Jadi potensinya juga sama seperti itu. Jadi manfaatkan sebelum come date si BBYB ini, kalaupun dia naik ya menurut saya ya manfaatkan untuk scalping aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang BBYB, dan semoga sesuai dengan arahan saya. Kalaupun tidak sesuai dan melanjut naik lagi, congratulations buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mempunyai di harga bawah, selamat pasti cuman yang belum dan ternyata benar sesuai dengan apa yang saya katakan, sulit untuk di bawah 400. Kalau plannya untuk trading, ya jangan ragu-ragu atau jangan ragu untuk melakukan cut loss. Karena itu salah satu bentuk kita mendisiplinkan terhadap plan kita. Kalaupun denial dan nanti naik dan lain-lain, ya agak susah sih. Jadi itu kalau untuk trading. Kalau untuk invest ya kembali lagi plannya seperti apa. Kalau turun, apakah di average down atau wait and see nanti average down di berapa? Nah itu pertanyaannya. Oke, semoga bermanfaat, dan jika ada view yang berbeda tentang BBYB boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.